Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk memulai pelajaran kita, saya mohon kita baca dulu doa pembuka belajar yang insya Allah dipimpin oleh Usaifah. Siap. Pembuka belajar adalah Teguh semangat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya informasikan bahwa pertemuan yang lalu ya kita sudah mempelajari tentang peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif. Itu peristiwa hijrahnya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan ketabahan, ya, ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah setelah membaca teks, jadi kita nanti akan membaca. Setelah membaca teks, peserta didik diharapkan dapat menganalisis keadaan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menceritakan keadaan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif dengan benar. Dan yang keempat adalah setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil diskusinya tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Coba kita amati dulu. Ketabahan Nabi Muhammad
Ada yang sudah tahu kita paham? Oke, kita baca dulu materinya. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif, dia mendapatkan penolakan yang sangat penolakan yang sangat penolakan dari pemimpin kota Taif. Iya. Coba dibaca dulu, baca amati dulu. Baca masing-masing. Nanti kita tanyakan kalau ada yang kita belum mengerti. Nah, saya jelaskan dulu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif itu mendapatkan penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota Taif. Nah, mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati beliau berdua. Nah, meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka, mereka masih tetap, coba bayangkan, mereka masih tetap melempari Nabi Muhammad SAW, padahal dia sudah terluka. Sudah terluka, Nabi Muhammad SAW masih mereka lempari sampai ke kaki berjalannya. Nah, begitu juga dengan Sa'id bin Harithah yang menemani Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengalami luka di kepalanya, ya, karena terkena lemparan batu. Dengan tertati-tati Nabi menahan rasa sakit. Karena beliau harus meninggalkan kota Taif. Kenapa meninggalkan kota Taif? Karena orang-orang Taif atau penduduk Taif itu mengusir dari kota Taif. Nah, di tengah perjalanan, ya, waktu Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif, Nabi Muhammad SAW beristirahat di kebun milik Utbah dan Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Jadi ada orang di kebun tersebut, ternyata orang itu adalah musuh. Coba bayangkan, Nabi Muhammad bersembunyi atau beristirahat di sebuah kebun, di mana kebun itu adalah milik musuh Nabi Muhammad SAW ketika berada di kota Makkah. Jadi beliau didapat oleh orang-orang yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi SAW bertambah sedih. Kenapa Nabi Muhammad SAW bertambah sedih? Karena ternyata yang dia tempati, kebun yang dia tempati bersembunyi, ternyata miliknya musuhnya, ya, miliknya musuhnya. Nah, ketika Utbah dan Syaibah melihat dari jauh ternyata gerak-gerik yang dia lihat itu adalah gerak-geriknya Nabi Muhammad SAW. Dia mengenali, oh dia itu. Tapi alhamdulillah dia ternyata merasa kasihan juga kepada Nabi Muhammad SAW karena melihat luka yang sangat parah yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan begitu juga dengan Sa'id bin Harithah yang mengalami luka juga. Maka beliau meminta kepada budaknya untuk memberikan ya, diskusikan coba ya.
Ya, oke. Tongkat pertama kita berikan kepada Ananda Mufli. Ya, silakan Mufli menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika ditolak dakwanya? Beliau tabah. Beliau tabah atau bersabar. Bagus. Selanjutnya Muhammad Arsal. Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW ditolak oleh penduduk Taif? Karena mereka sudah dihasut oleh Abu Jahal. Karena mereka sudah dihasut oleh Abu Jahal. Iya, bagus. Berikutnya Bilal. Nah, siapa nama kerabat Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Taif? Kinana, Mas'ud, dan Habib. Iya, Kinana, Mas'ud, dan Habib. Oke, berikutnya. Ya, Al-Muzayyan. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari kota Taif? Dia bersabar. Dia bersabar. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Mari kita simpan. Halo. Hai. Mari saya berikan penguatan dulu bahwa Nabi Muhammad SAW bisa bersabar ketika beliau ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh istri Khadijah dan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Dia bisa bersabar. Kemudian dia hijrah ke Taif itu pada saat dia ditolak oleh pemimpin kota Taif, maka Nabi SAW juga bersabar. Nah, kemudian berikutnya Nabi evaluasi, ya. Saya lanjutkan dulu soalnya. Ya. Ya, dikerjakan. Oke, dikerjakan ya, kerjakan dengan betul. Ya. Ya, oke, dikerja ya. Kerjakan soalnya dengan benar. Jawaban sih ya. Iya, kasih jawaban. Ya, silakan. Kerjakan. Oke. Coba, silakan dikerja. Oke.